Jadi kalau mau rumahnya sehat dan bahagia, harus dipastikan ibunya pun harus sehat dan bahagia secara lahir dan juga batin. Jadi yuk mulai dari sekarang kita persiapkan diri kita untuk benar-benar memperhatikan pola hidup sehat, mulai olahraga dan juga mulai menata jaminan kesehatan dengan BPJS. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di podcast BPJS Kesehatan. Gimana kabarnya Sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ngomong-ngomong nih Sobat Podcast, tahu nggak sih? Pelan-pelan orang mulai menyadari pola hidup sehat itu sangat penting. Salah satunya dengan berolahraga, yang ringan-ringan aja sih kadang-kadang ya. Kayak senam, sepedaan, jogging, dan lain sebagainya. Nah kali ini kita kedatangan seorang narasumber istimewa nih, yang mengupas tuntas soal gaya hidup sehat, dan yang pastinya sosok ini saya yakin udah nggak asing buat teman-teman semua. Please welcome Zizi Shahab. Waduh. Terima kasih. Wow, 2 juta biasa, penonton, rame banget. Rame banget, Iya. Aduh, selamat pagi nih. Pagi atau sore nih? Pagi menjelang Pagi siang menjelang ya. siang ya, Mbak Zizi. Enaknya saya panggil apa nih? Terserah maunya apa. Mbak, Boleh. Kakak, Bebep? Oh, Bebep. Aduh, Bebep boleh, Besti boleh. Besti boleh ya. Kakak aja lah ya. Kakak boleh. Atau kita brosis ya? Brosis saya Brosis. ya? Kak Zizi sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya baik. nih, sekarang masih sibuk terus nih kayaknya nih. Cari kesibukan aja. Kesibukan, Daripada di rumah sering rebahan nonton drakor jajan cilok, Mm-mm. mendingan sibuk supaya nggak gampang Nah, melar. sama kayak gitu. saya dong, saya suka nonton drakor, Oh ya? jajan ciloknya sering. Saya biasanya drakornya mas 1 episode, ciloknya sampai 3 kali beli. Waduh. Aduh. Nah, bicara tentang Kak Zizi ini, saya pasti tahu teman-teman itu pasti udah ngeh lah bahwa memang Kak Zizi itu dari dulu udah jadi artis. Aduh, kok artis sih? Iya kan, udah Ya pekerjaan penyanyi seni ya? Oh, lah. pekerjaan seni ya, istilahnya ya. Lebih idealis kan, enak didengarnya kan pekerja seniman ya. seniman. Waduh, gitu. seniman. Oke. Men kalau udah tua masih kecil namanya Seni apa? boy. Oh, seni boy ya. Kayak ini ya. Kayak Superboy sama Superman Iya, ya. betul. Aduh, banyak istilah baru nih dari Kak Zizi ini. Kan Kak Zizi itu juga saat artis cilik juga dulu ya. Dulunya iya. Terus juga pernah jadi gadis sampul ya. Ya, Tahun 2001. 2001 Gadis sampul ya? 2001. Memang kalau tahun-tahun segituan tuh kan salah satu benchmarknya kalau artis mau terkenal tuh gadis sampul. Kok tahu sih? Oh, tahu. Masa baca majalah gadis? Enggak dong. Loh, sebelum saya menemukan jati diri saya My God, serius. saya baca gadis. Aku dulu mistis padahal sebenarnya bacanya. Oh iya. Horor ya. Oh, horor ya. Aduh. Iya, gadis 2001. 2001. Gadis sampul. Seangkatan sama siapa tuh? Bareng sama Paula. Oh, Paula, Taufan. yes, Oh. Intan Nuraini, siapa lagi ya? Soraya Larasati, itu angkatan. Yang pasti nggak bareng sama saya sih ya. Karena Angkatan. saya penontonnya doang. Oh, iya, saya, iya. Pembacanya doang ya. Itu berarti awal mulanya di Entertainment atau bukan? Enggak, kalau awal entertainment tuh tahun 98, Oh. awalnya tuh Lenong Bocah. Oh iya. Lenong Sama Bocah. Olga Saputra berarti? Iya, aku angkatannya almarhum sama Ruben, Duda Herlino Hmm. gitu. Oh, di situ awalnya ya. Hmm. Terus juga katanya jago nyanyi juga nih Kak Zizi. Iya, dulu nyanyi. Ini pernah nyanyi juga ya? Kalau sekarang aku nyanyinya lebih ke tradisi. Jadi memang aku masih gabung sama salah satu band Betawi. Oh iya. Namanya Jiung. Jadi memang lagu-lagu khusus Betawi, lagu-lagunya Bang Ben, Oh iya. Gambang Kromong gitu. Waduh, hebat banget ya. Jadi melestarikan budaya Betawi juga ya Kak Zizi ya? Bener. Saya juga suka nyanyi. Oh iya. Ya. Cuman saya pernah bikin nyanyi ya, channel YouTube saya. Komennya itu lucu. Uhuy ya komen ya. Oh iya, itu komen. Oh itu iya, komen iya. Spontan Uhuy. uhuy. Waduh, malah Mbak Zizi yang bisa plesetan ya. Jadi saya nyanyi, terus komennya itu kayak tong sampah diseret suaranya. Ya Allah, kasihan banget. Iya. Berisik dong berarti Iya, ya. ada yang bilang katanya saya ingat ajab kubur. Astagfirullah. Terus akhirnya nggak lanjut nyanyi? Iya, enggak, saya tetap nyanyi biar dia menderita sekalian. Yang dengarnya ya. Nah, juga katanya Kak Zizi pernah bikin girl band. Dulu. Kecil ya, zaman SD lah Oh, ngalahin dulu. Blackpink dong ya. Sebelum Blackpink. Sebelum Blackpink ya. Blackout namanya. Blackout. Kelayangan berarti. Wah, gelap dong ya. Nah, kalau sekarang sehari-hari sibuk ngapain nih Kak Zizi? Kalau sekarang anak-anak diurus Oh, iya. pasti, suami, terus juga ngajar di salah satu ngajar. situs seni di Jakarta. Terus lari, aku lagi mau ikutan maraton tahun depan, jadi sekarang lagi program untuk maraton. Waduh, banyak banget kegiatannya ya. Ini kalau punya masalah ngajar nih, Kak Zizi ngajar tentang apa nih?
Aku ngajar di Institut Seni di Jakarta. Jadi aku ngajarnya workshop penciptaan. Jurusannya Seni Urban Industri Budaya. Waduh, bahasanya sih saya kurang paham ya. Urban Industri Budaya. Oh, jadi ini berhubungan dengan industri yang seni sekarang ya. Iya. Oh, jadi sisi seninya yang dilihat. Betul. Gitu ya. Tadi kan Kak Zizi juga bilang kalau Kak Zizi itu lagi mau maraton, lagi latihan ya, mau maraton. Ya. Berarti Kak Zizi emang senang banget olahraga termasuk lari ya? Nah, ini ceritanya agak panjang nih. Boleh. Seneng kan biar gak banyak Oh, cicet. aduh. Jadi gue yang ngomong. awal mula aku lari itu sebenarnya baru. Jadi baru 4 tahun belakangan ini aku rutin olahraga. Oh iya. Sebelumnya tuh nggak suka dan nggak bisa. Jadi anaknya tuh gampang banget pingsan dulu. Oh iya. Jadi memang ya bermasalah dengan darah rendah lah, apalah pokoknya nggak suka olahraga, nggak suka gerak. Karena memang kayak ngerasa gue udah kurus. Dulu tuh mindsetnya sehat adalah kurus. Iya, betul. Bukan tentang bagaimana lo bisa bertahan sehat itu enggak, tapi lebih ke kurus gitu. Nah, momen akhirnya aku bisa mulai lari itu adalah ketika melahirkan anak kedua. Itu aku naik hampir 18 kilo. Waduh. Jadi kadang kalau ngaca, wah itu aku atau galon ya, oh itu aku gitu. Aduh. Lihat. Nah, aku galonnya sekarang ya. Ya, aku nggak ngomong, aku mention diriku sendiri. Iya. Saya merasa seperti menjadi contoh galon. Iya. Lanjut. Terus akhirnya abis melahirkan terus aku baby blues tuh waktu itu udah sedih lah pokoknya. Akhirnya sama jadi suami. bayinya biru ya, blues. Wow, rock and roll dong, baby rock and roll, baby blues ya baik. Terus akhirnya suami mungkin gerah ngeliat aku ya, wah kamu daripada meratapi nasib nggak akan bikin kamu kurus nih. Gimana caranya? Kamu harus kurus tapi kamu harus happy. Nggak boleh minum obat pelangsing. Nggak hanya sekedar diet karena aku waktu itu masih menyusui, jadi nggak boleh diet sembarangan kan. Bisa mengganggu juga. Yes, yaudah yang paling bener ya olahraga gitu. Dan aku tuh langsung yang denial banget, gue nggak bisa olahraga nih, gue nggak suka olahraga. Coba dulu gitu. Yaudah akhirnya karena aku tipe orang yang lo jual gue beli, anak itu harus di-challenge kan. Oh, harus tantang dulu harus nih. ditantang, harus dikasih target baru bisa. Yaudah, sekarang dikasih jadwal lah sama suamiku waktu itu. Dalam 1 minggu kamu coba jalan dulu. Jalan seminggu 3 kali selama 40 menit. Kamu coba jalan, mampu nggak? Ada langkahnya nggak? Kan ada tuh sekarang target 10.000 langkah. Riweh itu Oh, mah ya. riweh ya? Riweh. Udah yang paling bener jalan 40 menit. Iya. Itu aja dulu deh gitu. Jalan santai, nggak usah dicepetin, nggak usah dilamain, senyamannya kamu sambil dengerin musik kayak mau ngapain, yang penting gerak. Oke, hari pertama kok enak ya. Enak tuh maksudnya ada hormon yang akan keluar setelah kita olahraga, endorfin. Nah, endorfin itu tuh bikin kita bahagia, bikin kita rilis kan, releasing stres, bikin kita ngerasa lebih puas, lebih seneng gitu. Setelah 1 minggu, kok berat badan gue turun nih tanpa diet dengan hanya sekedar jalan. Langsung gitu ya, ada efeknya. Ya 1 kilo itu udah lumayan kan, effortnya luar biasa buat saya aku. 10 ons aja udah berasa ya. Iya. Lelah ya. Lelah. Habis itu makan lagi yang banyak. Waduh. Terus akhirnya 1 bulan 2 bulan nyaman dan enak dengan jalan sama suamiku, ditambahin lagi targetnya. Sekarang coba lari. Lari tapi pelan aja dulu. Misalnya kayak P10, P9 lah lari gitu. Kok challenge-nya accept nih, bisa nih. Akhirnya dia ngasih rewardnya adalah dengan makan all you can eat. Waduh. Kasih target itu harus sesimpel dan serealistis mungkin. Benar. Karena itu bikin kita semangat dan akhirnya jadi ketagihan kan. Betul. Akhirnya enak all you can eat. Ya kan, gimana yuk? Lah, boleh nih enaknya di sini ya. Oke, tapi aja sorenya GBK gimana? Waduh. Saya GBK nungguin di mobil aja lah. Ya, gitu. Terus akhirnya sebulan 2 bulan loh, kok turunnya lumayan nih, bisa 5 kiloan nih gitu. Dari hanya sekedar berlari seminggu 3-4 kali. Oh gitu. Nah pas lagi mulai rutin, orang terdekat tuh penting juga ya? Banget, itu support orang terdekat sangat penting, bukan hanya keluarga ya, tapi teman-teman, komunitas itu juga penting banget. Terus akhirnya pas lagi mulai rutin lari, ditawarinlah sama salah satu brand isotonik untuk di coaching ikutan Tokyo Marathon 2019. Ini si Sotoy ini ya, lupa pelajaran penjaskes, gila tua banget gak penjaskes ya. Oh udah lama ya. Nggak tahu yang namanya maraton itu 42 kilo. Jadi ketika ditawarin gimana sih mau maraton, oke, gitu. Bayangan gue, paling 10 kilo nih. 10 kilo ya, 5 kilo aja udah ngos-ngosan, ini 42 kan? ya. Terus pas pulang ke rumah baru sadar, gila, maraton tuh 42 kilo ya. Gitu aku baru yang, wow, luar biasa. Dan itu latihannya nggak main-main. Jadi memang kalau persiapan mau maraton tuh 6 bulan sebelumnya kita mulai latihan. Pola makan diperhatikan, ada coachnya. Pola tidur penting banget, harus 7 jam. Ya, 7 jam, minum air putih harus 4 liter. Pokoknya
banyak faktor yang diperhatiin kalau kita mau mulai latihan untuk maraton. Berhasil tapi 42 kilo. Alhamdulillah, Tokyo Alhamdulillah. Marathon terus lanjut ke Gold Coast Marathon di tahun yang sama. Jadi iya. ketagihan sampai sekarang. Ketagihan maraton ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, oke. Oke. Di luar Jadi negeri. maratonnya itu cuma kamuflasenya ya. Yes. Yang penting jalan-jalan aja. Iya, Saya juga betul. sama jadi ketagihan dengarnya. Ketagihan Ketagihan. adu can eat-nya. Oh iya. Nah, tentunya kan sebagai Gitu. public figure juga nih. Pastikan waktunya padat banget nih. Jangankan Kak Zizi ya, kita aja suka keteteran nih. Ngatur waktu, kerja, makan, olahraga, suka pusing gitu. Kalau Kak Zizi sendiri ngaturnya gimana sih? Biar bisa manage itu? Semua tuh tergantung niat menurut aku. Hmm. Tergantung mindset juga. Oh iya. Jadi kalau aku sekarang gini, dalam satu hari kerjaannya lebih padat di pagi, di siang atau di malam. Karena aku freelancer ya, jadi Iya, iya. kerjanya nggak 9 to 5. Jadi itu waktunya aku yang ngatur Betul, sendiri. Betul. Misalnya kalau aku kerjanya siang, misalnya jam 10, nah itu aku habis subuh udah harus mulai ngatur, oke gue bisa lari minimal 45 menit hari ini. Wah. Capek sih, memang Capek. lelah sih, tapi nggak ada perasaan bersalah kalau kita udah gerak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu hari itu aku nggak olahraga, ada perasaan bersalah banget sama diri, karena aku suka makan. Oh iya. Karena aku suka Wih, makan. sama dong kita ya. kan? Waduh. Lalu kayak ditagih balik lagi ke sana ya. Oke. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kerjanya pagi nggak sempet, berarti malam. Malam. Kalau malamnya nggak sempet juga, sebelum tidur seenggaknya stretching harus ada. Minimal stretching ya. Stretching. Kalau malam olahraganya berat nggak nih? Enggak, sekarang tinggal buka YouTube, banyak banget olahraga-olahraga online yang orang suka posting. yang Mau pas Tabata betul. ke 30 menit atau mungkin Zumba. Yang penting ada gerak, ada kardio, 30-40 menit. Kalau ngulat termasuk stretching ya? Ngulat. Lebih ke males ya. Ya. Ngelesnya bisa ya, ngulat termasuk Bisa. stretching ya. Oh gitu, jadi memang diatur waktunya ya. Ya. Kayak, kalau sibuknya pagi berarti malamnya. Yes. Atau kalau sibuknya siang paginya. Betul. Yang penting harus disempatkan. Disempetin. Jadi nggak mungkin nggak punya waktu sama sekali, itu nggak mungkin menurut aku. Iya. Pasti ada. Ya, memang kadang-kadang kita sendiri sih yang Iya, benar-benar benar. waktu kita ya. Kayak, kalau ngomong konsistensi emang kayak iman juga ya kan. Yes. Kadang Kayak kita- dolar naik turun. Iya benar. Ya kan? Aduh, Bitcoin juga ya. Wow, Aduh, curhat ya. padahal saya nggak main Bitcoin sih. Nggak So tau aja. Makanya yang paling penting sih gini, harus nemuin olahraga yang kita suka. Ah. Kayak jodoh lah. Kalau udah suka, udah cinta, akan long lasting kan? Oh iya benar. Gitu. benar, Jadi benar. harus cari olahraga yang benar-benar bikin kita jatuh cinta. Iya. Terus kita mau rutin Betul. ngelakuin itu. Kalau jodoh emang sama-sama harus terutama juga sama-sama mau. Misalnya Iya. kayak saya mau sama jodoh saya, jodoh Heeh. saya mau muntah. Nah, tuh Jadi kan dia nggak mau mau ujung-ujungnya curhat ya. Iya. Kita mah ngomongnya kemana, dia ujung-ujungnya Gak tau kalau jadi- ngeliat matanya kayak gitu, baunya pengen curhat. Aduh. Kayak Mama Dede ya. Iya, Mama Zizi nanti ya, Mama Iya, Zizi. iya. Curhat dong. Berarti kan keinginan untuk hidup sehat tuh kadang-kadang naik turun berarti ya. Benar, Tapi iya emang dong. gimana kita nge-manage-nya ya. Iya. Contohnya kadang-kadang nih saya juga suka pengen lari pagi, tapi lagi lari pagi ada tukang bubur ayam. Saya merasa kok saya ingin berkontribusi pada UMKM. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jajan, Bener. taruh dulu, Taruh dulu. lari lah 30 menitan. Hah? Setelah itu rewardnya adalah makan bubur. ayam. Oh, Gitu. bukan makan dulu ya. Nanti keburu dingin. Iya. Ntar abis makan, engap, yang ada nggak mau lari jadi ngantuk. Jalan aja. Udah mepet, kerja deh gitu. Ah iya, bener. Akhirnya cuma makan sedikit doang ya. Iya bener. Jadi sebenarnya niat hidup sehat tuh sebenarnya ada, tapi hati lemah, Aduh, lemah hati deh. gemulai nggak? Iya. Nah, gimana sih caranya kita bisa tetap konsisten nih, menerapkan pola hidup sehatnya biar konsisten nih kak? Apa sih yang harus? Paling pertama niat dan mindset itu harus dirubah. Itu ya. Jadi sehat bukan kurus, Oh. sehat bukan putih, Ah. tapi sehat adalah bisa mengatur pola makan dengan baik. Iya, Sehat itu bukan hanya sekedar mengurangi makan, Iya. tapi ya itu tadi yang aku bilang, pola makannya harus jelas, harus teratur. Bahkan kalau bisa kita konsultasi ke orang yang kompeten, ke dokter Ya, gizi betul, mungkin, betul, supaya dikasih yang sesuai sama kebutuhan kita. Karena emang tiap orang beda-beda ya. Betul, BMI kita kan beda-beda, BMI-nya, kebutuhan kita beda-beda Iya. gitu. Jadi saya pernah dulu emang konsultasi juga sih Ke dokter. ke dokter, Heeh. gitu. Tapi nggak bisa. Karena Karena dokter kandungan. ya Allah. Nggak bisa. Salah dokter. Bisa kayak Iya, salah iya, gizi. iya, kelihatan sih emang. Karena- Ya. Ini benar udah kecerna ini ya padahal. Memang berarti gimana mindset intinya? Mindset. Gimana caranya kita bisa memutar, bukan memutar, memaksa diri kita untuk sehat, bahwa sehat itu Betul. tidak harus selalu diet gimana? Dan kalaupun emang kita diet nih, Hmm. nggak harus yang bener-bener defisit kalori, strict Oh, enggak. iya. Makanya aku selalu nerapin ada cheating day, Sabtu atau Minggu itu adalah hari bebas mau makan apa aja. Berarti kembali saya cheating day-nya Senin sampai Jumat. Ya Allah, ini Sabtu mah office Minggunya- hour ya. Office hour ya. Mm-mm. Nah, kalau menurut Kak Zizi sendiri nih, bicara tentang cheating day, kalau pola makan kan udah oke misalnya, olahraga udah rutin.
udah nggak ngerokok juga, Mhm. pokoknya udah pol banget usahanya buat hidup sehat. Mhm. Tapi tetap ada risiko orang itu bakal jatuh sakit nggak? Kembali lagi ya, itu mah kehendak Allah. Ah, iya. Kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia mah kan harusnya ikhtiar. Benar. Ya. Bagaimana cara kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih adalah Betul. dengan menjaganya. Betul. Menjaganya gimana? Ya atur pola makan yang baik, olahraga yang rutin. Ya, ya. Mental penting loh. Harus Ya. bahagia. Betul. Ngejalanin diet dan hidup sehat tuh nggak boleh ngeluh. Betul. Nggak boleh betul. uring-uringan. Karena Iya. kalau kita dari awal yang gila, gue harus diet nih, itu pasti nggak akan berhasil. Benar. Karena emang mental, utamanya mental ya. Betul. Benar juga. Nah, bicara tentang tadi kan berarti ada kemungkinan kita bakal tetap bisa, potensi sakit masih tetap ada ya kan gitu ya. Walaupun kita udah berusaha minimalis. Nah, kalau menurut kakak, seberapa penting sih seorang memiliki jaminan kesehatan? Oh, itu penting banget. Penting ya? Seperti yang aku bilang tadi, kita kan udah ikhtiar, kita udah Benar, usaha, tapi kan wallahu alam kita nggak ada yang tahu Alam, ya. takdir. Kadang kan tiba-tiba udah sehat, udah bagaimanapun, Mhm. masih ada sakit, apalah Benar. flu atau apa, Yes. cuaca ya kan. Ya sedia payung sebelum hujan itu tadi Oh, lah ya, iya, harus ada benar, backup benar. plan-nya supaya nanti ketika nauzubillah min zalik, amit-amit ada sesuatu, kita nggak panik, Mm-mm. nggak repot kan. Kalau di Indonesia udah ada, negara kita udah menjamin, ngapain ke negara lain? Nah, betul. Mohon maaf, ini bapak saya dokter, adik saya dokter, Oh, maka iya? saya mendukung. Oh, iya. Ya memang di Indonesia itu emang ada program ya Kak Zizi, Yes. pasti udah semua tahu lah ya, Mhm. BPJS ya. Yes, Kak Zizi benar. juga udah tahu itu Benar. ya pasti ya. Jadi emang itu bukti kehadiran kehadiran pemerintah untuk Betul. masyarakat. Mhm. Dan menurut Kak Zizi memang BPJS ini benar-benar sudah menjadi representasi bahwa jaminan Betul. kesehatan itu sudah ada di sini gitu ya. Iya dong, ini berasa kayak diperhatiin pacar kan? Wow. Iya dong, negara tuh sayang banget loh sama kita. Iya. Udah dikasih fasilitasnya, kenapa Benar, masih benar. ngeyel sih guys? Nah kalau Kak Zizi sendiri ya, sama keluarga atau orang terdekat pernah nggak punya cerita mungkin berobat pakai JKN gitu? Atau mungkin Mhm. pernah ada pengalaman lah gitu? Iya, so far sih positif semua ya, feedbacknya positif. Positif apa nih? Bukan mau COVID, ya? alhamdulillah. Ya maksudnya kita semua pengguna, Pengguna. kita semuanya salah satu peserta. Dan sudah terdaftar semua, hampir semua keluarga. Alhamdulillah. Dan ya itu tadi aku bilang, feedbacknya sih so far baik-baik saja, Iya. positif-positif aja. Nggak ada keluhan. Gak ada keluhan ya? Wah luar biasa. Apalagi ini Kak Zizi, BPJS Kesehatan itu kan banyak programnya. Mhm. Dan memang bisa dibilang jaminan kesehatan kita ini menanggung hampir semua. Semua sih sebenarnya, bukan hampir lagi. Yang penting sesuai dengan indikasi medis. Iya, betul. Yang penting kita ikutin prosedurnya, itu pasti ditanggung. Betul. Setuju. Kadang-kadang kan yang kalau ada masalah itu mungkin ada yang miss aja. Iya, kadang kita nggak ngerti alurnya Kadang, harus gimana, kita nggak betul. ngerti birokrasinya seperti apa. Betul. Jadi kebanyakan yang ngeluh daripada yang mengerti. Bener Gitu. begitu. Berarti memang kalau Kak Zizi sekeluarga udah jadi peserta JKN ya? Iya dong. Waduh, luar biasa. Jadi gak cuma rajin olahraga, backup plan-nya pun udah disiapin Harus ya? ada backup plan. Aduh. Oh jadi Kak Zizi ini sama keluarga udah jadi peserta JKN ya? Iya dong, dan aku mau kasih tahu sesuatu nih, Apa itu? buat Coba. teman-teman, Iya. peserta juga, supaya bener. nggak ribet sekarang, Hmm. ada aplikasi mobile JKN namanya. Oh iya. Dan ini mempermudah kita banget. Jadi kalau kita mau tahu fasilitas kesehatan terdekat, di sini Iya. ada info lokasinya, tinggal Betul. diklik tuh. Terus Hmm. ada sampai info ketersediaan tempat tidur Betul. di rumah sakit atau di Iya. vaskes lainnya. Sampai kita mau pendaftaran pelayanan, antrian, kita bisa lihat di sini udah nomor berapa. Jadi nggak usah capek-capek Nggak usah pagi-pagi dari pagi udah. ya, Kak Zizi. Bener, Ternyata bener, udah konsultasi ada. dokter juga ada. Hmm. Sampai apa? Rehab. Rehab. Rehab Nah, tuh gimana? Rehab itu ini cara pembayaran bertahap. Kak Mm-mm, Zizi. Jadi mm-mm. kalau misalnya ada yang mungkin dia menunggak, Yes. nah itu bisa diubah jadi cicilan. Bisa ditulis, Nah, dan itu nggak usah ke kantor PJS. baik pakai itu dari sini aja. juga bisa ya. Oke, Berarti Kak dipermudah Zizi ya. udah sering pakai nih obat JKN ya? Udah, paling sering sih konsultasi dokter sebenarnya. Oh iya, betul ya. Konsultasi dokter sama tentang info lokasi vaskes Iya, terdekat. karena biar kalau Kak Zizi lagi di luar kota gitu ya, biar Hmm, tahu gitu. paling dekat. Screening juga ada loh Kak Zizi. Screening. Oke, screening itu Iya. gimana tuh? Aku belum cek, coba. Ada, jadi Kak Zizi bisa Mulainya. tahu Mhm. apa potensi penyakit lah. Kan tadi Kak Zizi juga Oh. bilang kan, namanya kita udah jaga kesehatan, potensi resiko penyakit itu kan ada tetap ya. Iya, 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 itu kita iya, bisa iya. tahu Kak Zizi. Oke. Oh, Wah, detail ya. Bener. Info jadwal tindakan operasi ada, Ah. pengaduan ada, Nah, tuh jadi semuanya. BPJS itu memang representasi bahwa negara itu menjamin masyarakatnya, dan nggak cuma menjamin, Oke. kita pun memberikan semua yang dibutuhkan. Wis, Nah, gila. contohnya ada aplikasi obat JKN ini kan. Iya, 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 iya. Wah, hebat banget nih. Berarti ini hebat banget nih Kak Zizi ini. Mhm. Selain rajin jaga kesehatan, juga bagaimana
pola hidupnya juga sudah sangat baik, ternyata juga sudah nyiapin backup plan dan juga ternyata memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Terima Gitu kasih ya. BPJS. Wah, Gitu mantap. dong. Sarangnya enggak? Sarangnya di sini ya. Berarti kamu enggak dong? Boleh. Oh, boleh, maksa ya. Sarang beo. Sarang beo ya. Nah, ini asik sekali, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kita Iya. tidak bisa lama-lama ngobrol. Sedih Nanti kita banget. bisa ngobrol sambil makan all you can eat ya. Ya Allah, tetap loh. Boleh, tapi abis itu kita lari ya. Lari ya dari kenyataan ya. Jangan dong. Sebelum menutup obrolan kita yang seru banget hari ini, Mm-mm. ada harapan dan pesan-pesan nggak yang mau Kak Zizi sampaikan buat sobat podcast, terutama untuk mempersiapkan pola hidup dan juga jaminan kesehatan itu. Silakan Kak Zizi. Ya, aku ngomong lebih spesifik tentang perempuan ya, Ya, tentang silakan. ibu. Ibu ini adalah kuncian yang ada di rumah. Jadi kalau mau rumahnya sehat dan bahagia, harus dipastikan ibunya pun harus sehat dan bahagia secara lahir dan juga batin. Jadi yuk mulai dari sekarang kita persiapkan diri kita untuk benar-benar memperhatikan pola hidup sehat, mulai olahraga dan juga mulai menata jaminan kesehatan dengan BPJS. Wah, singkat, padat, jelas, asik. Asik, ada Aduh, asiknya ya. asik banget Oke. ini. Aduh, jadi saya berasa pengen dengar suara Kak Zizi nyanyi ya. Waduh. Tapi mungkin kita nyanyinya nanti pas makan all you can eat aja. Boleh tetap makan ya. Nah, Sobat Podcast, itulah podcast BPJS Kesehatan kali ini dengan narasumber yang sangat asyik, Kak Zizi Shahab. Asyiknya Gitu ya. pakai Y ya, asyik. Oh iya, asyik banget, asyik. Nanti kan pada selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah istimewa dan inspiratif. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di semua sosmed sahabat ya. Saya Brosis, see you next time.